Ya, pagi hari ini kita akan mulai ibadah untuk kehidupan bersih, dan kita akan menghantar ya Ibu Meli ya, yang kita sudah kenal ya, di keluarga ya, untuk pembawakan terakhir ya. Apa yang saya bisa katakan di sini, kita sudah bisa melihat ya. Firman Tuhan berkata, dari debu akan kembali ke pendiri tanah. Tapi satu hal, roh dari Ibu Meli ini telah kembali ke Bapa yang menciptakan surga. Ya, di mata Tuhan kematian semua orang yang berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya ulangi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihani. Apa artinya, saudara? Apakah ada yang tidak berharga? Apakah ada orang yang tidak dikasihani? Kalau firman ini berkata berharga berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihani. Artinya apa? Ada yang tidak dan ada yang tidak dikasihani. Kita melihat bagaimana seseorang berharga di mata Tuhan, bagaimana seseorang bisa dikasihani Tuhan. Ya, kita hari ini kita akan sama-sama kita belajar ya. Firman ini sering kita dengar, saudara. Tapi apakah kita benar-benar mengerti? Ya, sepertinya lewat ya memang berharga, enggak? Kita mulai sekarang harus belajar. Ternyata kalau firman dikatakan berharga, berarti ada yang tidak berharga. Kalau yang dikasihani Tuhan, berarti ada yang tidak dikasihani. Kita mau belajar dari almarhumah Ibu Meli. Ya, yuk saya akan teruskan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Lalu perhatikan, saudara. Ada 3 kata, ada 3 perkataan yang kita mau perhatikan satu persatu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya akan mulai dari yang tengah, saudara. Aku telah mencapai garis akhir. Dan ini adalah perkataan yang tidak terbantahkan. Artinya apa? Garis akhir kita semuanya sesungguhnya sedang menuju suatu hari kematian. Betul. Di mana ada penggiringannya bagi saudara dan saya. Tuhan panggil seperti Ibu Meli. Sekarang sudah selesai tugasnya dan Tuhan panggil. Kita akan sama-sama. Kita akan sampai kepada suatu garis akhir. Ini tidak terbantahkan. Kita semua akan mengalami, saudara. Tapi permasalahan yang kita ini pasti ya. Tapi ya di kata selanjutnya dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini perhatikan, pertandingan yang baik. Pertanyaannya, apakah pada waktu Tuhan datang untuk kali kedua panggil kita, ya, dalam kata-kata lain, pada saat hari kematian kita, apakah Tuhan jumpai bahwa kita telah mengakhiri dengan baik? Dan ini korelasinya apa? Kalau Tuhan jumpai saudara dan saya, kayak ini sekarang, dijumpai dengan mengakhiri dengan yang baik, maka ayat tadi Mazmur dikatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasih. Saya ulangi, kalau saudara dan saya dan seperti Ibu Meli sekarang, ya, telah mengakhiri pertandingan garis akhir dengan baik, maka ini kuncinya. Tuhan berkata, engkau berharga di mata. Engkau menjadi orang yang aku kasih. Amin, saudara. Orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang dikasih Tuhan, dalam kematian dia pasti akan ada di sisi hadir di sisi Allah Bapa di surga. Ini permasalahannya.
Jadikan setiap kita orang yang berharga di mata Tuhan, menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Dengan cara apa? Kita mesti harus mengakhiri kehidupan kita dengan mencapai garis finish yang baik. Dikatakan sini ada yang baik, pasti ada yang tidak baik. Kalau yang baik itu berharga, dikasih Tuhan, dan dia sekarang ada di sisi kanan Allah Bapa di surga. Yang tidak baik di mana? Dilawan. Dia tidak berharga, dia tidak dikasih ini, betul. Dan dia ada di yang lain. Saya mengenal Bu Nelly. Kenapa saya berani ngomong seperti ini, saudara? Ya, karena kesaksian dari Riri kemarin yang dia berdoa, kalau aku minta Tuhan, bagaimana mama bisa pergi ya, bisa melihat. Dan luar biasa, di ayat ketiga dikatakan, dan aku telah memelihara iman. Ini saat terakhir pada Ibu Nelly itu dipanggil Tuhan. Diri mendengar dengan cukup hafal, dengan cukup lantang. Ibu Nelly masih memperkatakan Mazmur 91 ya, ini dalam perlindungan Allah, ya, dalam perlindungan. Artinya apa? Dia masih dalam iman dalam Tuhan. Apapun keadaan dia masih mengakui bahwa dia dalam lindungan Allah. Betul. Dan dalam apa semua ya, ayat 91 ya, dikatakan ya, bilang kau berseru, aku akan menjawab. Betul. Ya kan? Ini tanda bahwa dia memelihara iman sampai saat-saat terakhir. Makanya ini dia boleh, Bu Nelly bila dikatakan benar dari kesaksian Riri, dikatakan dia memelihara iman. Dia mengakhiri sampai dengan garis akhir dengan baik, betul. Ya, dan dia berharga di mata Tuhan. Dia menjadi orang yang dikasih Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya kalau kita tahu semua ini, kepergian Ibu Nelly ini bukan menjadi suatu malapetaka keluarga, tapi menjadi sukacita. Ya, menjadi sukacita karena apa? Telah didapati seorang mama, ya, seorang mama mertua, seorang nenek yang didapati menjadi mengakhiri dalam kehidupannya mencapai garis akhir dengan baik. Didapati mereka menjadi dan tetap memegang iman. Didapati menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Didapati orang yang dikasihi Tuhan. Dan sekarang ada di surga. Kami saudara. Ya. Tinggal kita bagaimana saudara. Kita yang masih hidup. Ayo kita masih berjuang. Kita masih berjuang. Kita akhiri garis akhir kita masing-masing dengan baik. Jadilah kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Menjadi orang yang dikasih Tuhan. Ya, kita masih beri kesempatan, saudara. Ya, coba kita koreksi. Kalau misalnya sampai dengan hari ini Tuhan panggil, yang tahu kita dengan Tuhan, apakah Tuhan dapati kita menjadi mengakhiri dengan baik? Persis, saudara. Rasanya saya belum ya. Kita masih ada waktu, saudara. Ayo, kita masih ada waktu, masih diberi waktu sama Tuhan. Amin. Ya, kuat semua ya. Kita masih diberi waktu, saudara. Ya. Dan Tuhan tahu waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik pun dia telah mengakhiri dengan baik. Waktunya dia pakai. Ya, waktu yang terbaik. Jadi dikatakan ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dikatakan, kalau kita di ayat ini dikatakan telah tersedia bagiku, bagi Ibu Nelly, mahkota kebenaran. Tapi bukan hanya bagi Ibu Nelly,
bagi semua orang dengan syarat yang merindukan kedatangan Tuhan. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan itu selalu pasti akan kayak apa, baru cinta mula-mula, ya. Kapan apapun kita berada, kita mesti terus rindu sama Tuhan. Pada saat kita terus rindu sama Tuhan, kita tidak tahu hari Tuhan bagi kita masing-masing itu kapan. Begitu Tuhan beri saat ini, pada saat kasih kita terus mengasihi Tuhan, ya, dikatakan diri merindukan Tuhan. Waktu yang terbaik kita, karena pada waktu Tuhan panggil kita tidak jumpai mengakhiri dengan baik. Jadi Buneli, saat Tuhan panggil dia sedang mengucapkan Mazmur 90, ya, waktu yang terbaik. Tuhan akan berikan waktu terbaik kita, ya. Jadi bukan hanya kepada kita, kepada kita semua. Sekarang PR bagi kita, apakah kita benar-benar menantikan Tuhan? Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang rindu akan kedatangan Tuhan. Kalau kita rindu akan kedatangan Tuhan, pasti kita mesti siap pada waktu Tuhan datang, kita menjadi baik di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya, keluarga semua di tempat ini, ayo mulai hari ini, ya, persiapkan kita. Kita nggak tahu kapan waktu bagi kita, tapi kita belajar dari almarhum Ibu Nelly. Saat-saat dia terakhir dia mengucapkan Mazmur 90 dalam lindungan Allah, ya kan? Dia masih punya iman. Dan terakhir saya mau sampaikan dalam Lukas 18 ayat 8, ini sering saya sampaikan akhir ini. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Apa artinya, saudara? Kita sendiri, kita percaya Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua, ya, baik itu rapture maupun dalam kita dipanggil Tuhan itu untuk kedatangan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus, apakah, dengan kata lain, apakah pada waktu aku datang, pada waktu Tuhan Yesus datang, pada hari saudara dan saya, Tuhan Yesus menjumpai iman kita masih ada? Itu yang dikatakan. Apakah kita masih menjaga iman kita? Apa kita sudah melepaskan iman kita dari hadapan Tuhan? Kalau pada waktu kita Tuhan Yesus datang kali kedua dan Tuhan Yesus menjumpai kita, kalau kita mempertahankan iman, dikatakan kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Tapi silakan saudara, kalau pada saat datang Tuhan untuk kali yang kedua, kita tidak dijumpai dalam iman kita, kita dalam kehilangan iman kita, kita menjadi orang yang tidak berharga di mata Tuhan. Pada karena itu firman Tuhan berkata, yuk sama-sama mulai hari ini nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan berarti orang yang merindukan Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan itu selalu rindu, kepengen ketemu Tuhan. Orang yang kepengen rindu ketemu Tuhan, pasti dia akan terus ingin dekat dengan Tuhan. Betul? Amin. Sehingga pada waktu Tuhan datang untuk kali kedua, kita dapat kita sudah siap. Amin. Kita menyongsong Tuhan, dan Tuhan bilang, baik engkau telah mengakhiri hidupmu. Aku berkenan, aku mengasihi engkau, aku berharga di mata. Kalau kita berharga, pasti Tuhan akan berikan tempat yang terbaik bagi kita. Di mana orang terbaik ada di surga. Tapi kalau kita tidak berharga, Tuhan akan buang. Nah, dalam perapian. Ya, ini saya nggak nakutin saudara. Ini firman Tuhan yang berkata demikian, betul? Ya. Kalau saya bertanya satu persatu nih di interview, setiap orang bertanya, kamu mau masuk surga apa neraka? Semuanya mau masuk surga? Ada nggak yang memilih ke surga neraka? Nggak ada. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Jadilah orang yang tidak berharga di mata Tuhan.
Jadilah kita orang yang dikasihi Tuhan. Karena orang yang berharga dan orang yang dikasihi Tuhan itu tempatnya adalah spesial di sisi Allah Bapa. Amin, saudara. Ya, untuk warga tempat ini ya semuanya ya. Jadilah kita bersenang. Ya. Yuk kita akan teruskan ya. Kiranya ini semua telah mengingatkan kita semua ya. Jadilah kita menjadi orang berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita akan terus ya. Akademia. Ya.